Bab 1271. Suasana hati Sulikin agak kusut saat ini. Mahar 30 juta itu tentu sangat menggiurkan, tapi kuncinya adalah membiarkan anaknya menikah dengan wanita hamil. Bukankah ini yang sering dikatakan orang tentang menjadi seorang ayah? Meskipun dia bukan wanita muda, dia masih memiliki pemahaman tentang kata kunci ini. Namun, ketika dia mengira Tuan Sue telah membuka 30 juta mas kawinnya dan mengembalikan berbagai sumber daya untuk mendukungnya, Sulikin mulai menantikannya dari lubuk hatinya yang paling dalam. Menurutnya, selama lebih banyak uang dikasih, bukan masalah besar bagi anaknya menjadi ayah. Tetapi poin kunci dari masalah ini adalah bahwa jika pihak lain hamil dengan anak Tionghoa, tidak apa-apa untuk mengatakannya, maka Anda dapat menjelaskan kepada kerabat dan teman Anda dan mengatakan bahwa keduanya telah hamil secara pribadi, jadi mereka menikah. Di hadapan uang, setelah anak itu lahir, ia membesarkan anak itu sebagai miliknya. Setelah menunggu selama 2 tahun, biarkan dia melahirkan putranya sendiri. Tapi intinya putri Tuan Sue masih hamil anak hitam. Jika ini benar-benar memungkinkan putranya menikahinya, ketika anak itu lahir, putranya tidak akan tertusuk tulang punggungnya. Memikirkan hal ini, Sulikin agak ragu-ragu. Melihat keraguan-raguannya, saudari Lu berbisik di telinganya, "Likin, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya, Tuan dan Nyonya Sue sangat cemas sekarang. Mereka tidak tahu tentang kehamilan putri mereka sebelumnya, tapi sekarang masalahnya. Jangan terburu-buru. Berurusan dengan itu, ketika putri mereka hamil, Tuan Sue dan istrinya tidak bisa menahannya di wajah mereka." Hati Sulikin tergerak. Jika Anda melihatnya seperti ini, Tuan Sue seharusnya sangat cemas sekarang. Karena itu, biarkan diri Anda menjadi lebih baik. Memikirkan hal ini, Sulikin langsung berkata, "Saudari Lu, sejujurnya, masalah ini memang terlalu memalukan. Kami juga tega membantu Ten Sue, tapi kami tidak bisa membiarkan orang menyalahkan hidung anak saya di masa depan dan menyebutnya sebagai tangkap." Saudari Lu buru-buru berkata, "Jadi Tuan Sue juga mengerti situasi keluarga Anda. Jika Anda bersedia menderita karena keluhan ini, Tuan Sue pasti akan memberi keluarga Anda sedikit lebih banyak uang. Likin, izinkan saya jujur, menghasilkan uang tahun-tahun ini jauh lebih banyak. Apalagi masih 30 juta. Orang biasa tidak bisa menghasilkan banyak uang seumur hidup. Sue selalu memikirkan keluarga Anda, terutama karena anak Anda. Semua aspeknya cukup cocok, dan mereka tidak akan kehilangan muka ketika mereka menikah dengan keluargamu." Berbicara tentang ini, Sister Lu buru-buru menambahkan, "Sejujurnya, Tuan Sue menawarkan persyaratan yang baik. Jika dia pergi mencari rumah orang lain, mereka akan segera setuju. Saya menyarankan Anda, jangan lewatkan kesempatan baik ini." Sulikin tersenyum dan berkata, "Saudari Lu, saya tahu Anda juga baik hati, tetapi jujur saja, jika hal semacam ini disebarkan kepada orang-orang yang tidak punya uang, mereka harus buru-buru menyetujuinya, tetapi keluarga kami itu sedikit dasar, harga Tuan Sue sangat rendah." Saudari Lu memandangnya dan bertanya, "Likin, aku memiliki hubungan yang baik denganmu, jadi jangan berputar-putar. Beritahu saya nomornya. Bagi saya akan segera membalas Tuan Sue jika Tuan Sue tidak keberatan." Jadi kedua belah pihak memutuskan itu, lalu mereka memutuskan tanggal, mengadakan pernikahan, dan menerima sertifikat. Sulikin berkata dengan suara rendah, "Mari kita lakukan seperti ini, Saudari Lu, tolong beritahu Tuan Sue dan istrinya, bicarakan saja tentang ini, dan mahar tidak boleh kurang dari 50 juta. Bab 1272. Untuk sumber tepung di supermarket, sebagian besar harus dialokasikan untuk keluarga saya. Jika mereka setuju, maka kami tidak memilih tanggal apapun. Anda lihat, perjamuan saya sudah diatur, dan pintu pelangi pernikahan belum menuliskan nama, hanya punya keluarga untuk mengirim putrinya. Kita akan mengadakan pernikahan hari ini." Setelah berbicara, Sulikin tersenyum dan berkata, "Saudari Lu, putri mereka hamil ente. Ini tidak boleh ditunda. Lebih cepat lebih baik. Selain itu, jika Anda membantu saya dengan ini, saudari, saya akan kembali secara pribadi. Aku akan memberimu 2 juta keuntungan." Alasan utama mengapa saudari Lu begitu antusias dengan tugas ini adalah karena Tuan Sue telah berjanji kepadanya bahwa jika dia dapat menemukan pria yang baik untuk putrinya yang bersedia menerima bayinya, maka Tuan Sue Will akan memberinya 5 juta.
Bagaimanapun, Tuan Sue adalah anak tunggal, dan mengatakan bahwa dia tidak ingin reputasi putrinya buruk. Karena itu, di mata Tuan Sue, sangat bermanfaat mengeluarkan lebih banyak uang untuk masalah ini. Sekarang ketika dia mendengar itu, Sulikin berkata bahwa dia bersedia memberinya 2 juta lagi. Saudari Lu juga sangat gembira. Hal ini selesai, 7 juta. Uang itu terlalu mudah. Memikirkan hal ini, dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Tuan Sue. Segera setelah panggilan telepon, dia tersenyum dan berkata, "Oh, Tuan Sue, ada kabar baik untuk memberitahu Anda bahwa istri Pak Tua tertarik dengan lamaran Anda." "Oh." Pihak lain bertanya dengan penuh semangat, "Apa yang Anda katakan?" "Mereka setuju." "Kapan pernikahan bisa diadakan?" Nyatanya, Tuan Sue dan istrinya sudah lebih dulu jatuh cinta pada putra Sanduang, Charden. Pemuda itu terlihat sangat energik dan memiliki karakter yang baik. Yang lebih langka adalah lulus dari universitas bergengsi. Hal terbaiknya adalah dia belum menikah. Meskipun putrinya hamil dengan orang asing, dia tidak ingin putrinya mencari perceraian kawin kedua. Secara alami, yang terbaik adalah menemukan orang yang belum menikah semacam ini. Apalagi kondisi keluarga-keluarga Charden juga baik. Mereka tidak akan dirugikan oleh putrinya. Hebatnya, bisnis Sandoang bergantung padanya. Artinya dia selalu bisa menggendongnya jika keluarganya berani menikah. Jika itu tidak baik untuk anak perempuan mereka, maka mereka akan memotong penghasilannya secara langsung. Maka mereka pasti harus dengan patuh menafkahi putri mereka sebagai bibi. Jadi, Tuan Sue tersenyum bahagia dan bertanya, "Apakah anak dari keluarga Santua itu bersedia?" "Jika dia mau, itu akan menjadi luar biasa. Saya telah melihat anak ini, bagus, sangat bagus. Jika hal ini bisa dilakukan, maka saya benar-benar harus berterima kasih banyak." Saudari Lu berkata sambil tersenyum, "Tuan Sue, jangan khawatir, saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda dengan masalah ini. Namun, saya berbicara dengan menantu cucu saya. Yang dia maksud adalah kamu harus menyiapkan mas kawin lagi?" Tuan Sue bertanya tanpa sadar, "Bukankah 30 juta cukup?" Saudari Lu tersenyum dan berkata, "Tuan Sue, kamu juga tahu kalau hal semacam ini memang tidak mudah untuk mengambil keputusan. Dengan sedikit uang, saya khawatir cucu dan pasangan itu akhirnya akan mempertimbangkan setuju atau tidak." Kemudian, Saudari Lu sangat sibuk dan menambahkan, "Tuan Sue benar-benar tidak puas. Anak laki-laki dari keluarga Pak Tua akan mengadakan perjamuan di Hotel Hilton hari ini, tetapi menantu perempuan dan cucu laki-laki yang akan menikah tidak dipandang rendah oleh 10,000 orang. Jadi sekarang istri Pak Tua membuat masalah di sini, hanya untuk mencegah menantu perempuan itu memasuki pintu. Bukankah kamu sedang terburu-buru? Jika Anda setuju, kondisi keluarga Pak Tua sekarang dapat dibawa kembali secara diam-diam dan mengikuti pernikahan putra Pak Tua itu." "Sejujurnya, Tuan Sue, kami benar-benar tidak bisa menyembunyikan situasinya. Tunggu sebentar, perutnya penuh, jadi kemanapun kamu pergi, kamu tidak bisa menemukan hal baik seperti ini yang bisa dilakukan segera." Bab 1273. Setelah Presiden Sue mendengar ini, dia segera berkompromi di dalam hatinya. Semua kekhawatirannya adalah reputasi putrinya akan hancur dan memengaruhi kebahagiaan hidupnya. Sekarang ada calon menantu yang baik, dan keajaibannya adalah pernikahan bisa segera dilangsungkan. Tindakan ini sangat cepat sehingga sulit ditemukan dengan lentera. Jadi dia hanya berpikir sebentar, dan langsung setuju dan berkata, "Oke. Katakan pada Pak Tua, 50 juta, 1 poin tidak akan berkurang, saya akan mengambil alih putri saya. Pertama pernikahan suami mereka sudah selesai, dan kemudian besok saya akan menghibur teman dan kerabat saya untuk mengadakan makan malam dengan hukum, sehingga pernikahan 2 anak selesai." Saudari Lu juga berkata dengan penuh semangat, "Anda masih ahli dalam hal itu Tuan Sue. Pantas saja Anda bisa menghasilkan banyak uang, sehingga Anda bisa membuat keputusan dengan begitu cepat dan mengatur semuanya dengan begitu tepat. Saya pikir seluruh Aurous Hill juga mengagumi kemampuan Anda ini, jadi begitu Anda datang, maka semua masalah akan terselesaikan hari ini dan Anda dapat duduk dan bersantai." Tuan Sue tertawa keras di ujung telepon, "Masalah ini mengganggu saya. Saya tidak bisa tidur selama beberapa hari. Hari ini saya akhirnya bisa menyelesaikan semuanya sekaligus. Kakak Lu, terima kasih. Saya akan membiarkan istri dan putri saya bersiap,
bawa dia ke Hilton dan putra keluarga San, cepat adakan pernikahannya. Jika pernikahan berjalan dengan baik hari ini, saya akan menambahkan 1 juta lagi untuk Anda. Sister Lu gemetar karena kegirangan. Meskipun dia cukup kaya, dia tidak pernah menghasilkan uang semudah itu. Jika ini dilakukan, bukankah dia bisa mendapatkan 8 juta hari ini? Dengan bersemangat menutup telepon Tuan Sue, dia buru-buru mendatangi Su Likin dan berkata sambil tersenyum, "Likin, masalah ini, kakak perempuanku, wajah lamaku, akan diselamatkan." Su Likin buru-buru bertanya, "Saudari Lu, apa yang Tuan Sue katakan di sana?" Saudari Lu berkata sambil tersenyum, "Saya sudah berdiskusi dengan Tuan Sue, 50 juta hadiah, dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia akan segera membawa istri dan anak-anaknya." Ya Tuhan! Su Likin akan mengalami serangan jantung ketika dia mendengar ini. Dia dan suaminya bekerja keras selama setengah hidup, dan semua aset dalam keluarga berjumlah 30 hingga 40 juta. Namun tak disangka, kini Pak Sue menikahi putrinya, ia rela memberikan 50 juta untuk hadiah uang saja. Dan itu masih uang tunai. Apa yang bisa lebih aman daripada uang tunai hari ini? Ini setara dengan mengatakan bahwa selama anak laki-laki menikahi anak perempuan Tuan Sue, kekuatan keluarganya bisa berlipat ganda atau bahkan 3 kali lipat dengan segera. Karena ada sejumlah besar supermarket skala menengah di pihak Tuan Sue, selama dia mengalokasikan semua sumber tepung untuk rumahnya, pendapatan keluarganya tidak cukup, dan dia akan naik seperti roket. Memikirkan hal ini, dia berkata dengan penuh semangat kepada Sister Lu, "Adikku yang baik, tetapi saya harus berterima kasih banyak. Jangan khawatir, saya berjanji Anda tidak akan memiliki lebih sedikit uang." Saudari Lu memandang Isabella yang mengenakan gaun pengantin dari kejauhan, dan berbisik, "Gadis malang ini, kamu harus segera menanganinya." Tuan Sue berkata bahwa ini cepat, mungkin dalam setengah jam. Itu saja, jika gadis itu masih di sini pada saat itu, apa yang harus Anda lakukan pada Tuan Sue? Ketika Su Likin mendengar ini, dia segera menepuk dadanya dan berkata, "Saudari Lu, jangan khawatir, saya akan mengusir Isabella ini. Aku akan membiarkan seseorang mengalahkannya." Saudari Lu bertanya lagi, "Penjaga Anda tidak ada hubungannya dengan masalah ini, jangan melihat ke belakang dan menyelesaikan semuanya, dia tidak mau lagi." Bab 1274. Su Likin melambaikan tangannya dan berkata dengan nada menghina, "Dia berani untuk tidak setuju, dan ayahnya dan saya akan memutuskan semua hubungan dengannya. Saat ini, gilirannya untuk mengatakan tidak." Bagaimanapun, Su Likin melangkah ke depan Charden dan Isabella, dan berkata dengan dingin, "Charden, ibumu, aku masih mengatakan itu. Jika keluarga Isabella tidak bisa mendapatkan mahar 30 juta, maka pernikahan ini akan diabaikan." 30 juta. Charden dan Isabella terkejut. Kemudian Charden tidak bisa membantu tetapi bertanya dengan marah, "Bu, apa kamu gila? Anda baru saja mengatakan 10 juta, dan itu menjadi 30 juta dalam sekejap mata. Di mana Anda membiarkan rumah Isabella pergi untuk mendapatkan begitu banyak uang? Bahkan milik kita. Kami tidak bisa mendapatkan uang sebanyak itu." Su Likin menyambar lengan baju Charden dan berkata, "Ikutlah denganku, aku ingin memberitahumu sesuatu." Setelah selesai berbicara, dia menyapa suaminya Sandoang lagi, "Old San, ke sini juga." Sandoang buru-buru mengikutinya. Keluarga yang terdiri dari 3 orang ini tiba di pojok tanpa seorang pun. Charden bertanya dengan marah, "Bu, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu tidak begitu ingin melihat kebahagiaanku?" Su Likin dengan tegas berkata, "Mengapa kamu berbicara dengan ibumu? Aku membesarkanmu begitu besar, apakah kamu ingin kami bahagia? Saya hanya tidak ingin melihat Anda melompat ke dalam lubang api. Bagaimana situasi di rumah Isabella, apa kau tidak tahu? Jika Anda menikahinya, di masa depan, orang tua dan adik laki-lakinya harus berbaring dan menghisap darah Anda. Tidak hanya menghisap darahmu, tetapi juga menghisap darahku dan ayahmu. Apakah kamu ingin membuat kami marah? Atau apakah Anda ingin membunuh kami?" Charden segera berjanji, "Bu, jangan khawatir. Setelah saya menikahi Isabella, kami berdua bertanggung jawab atas hidup kami. Kami tidak akan meminta sepeser pun. Jangan bicara padaku tentang hal-hal yang tidak berguna ini." Su Likin mengertakkan gigi dan berkata, "Ayahmu dan aku tidak pernah kekurangan uang sejak kita masih muda, jadi kamu tidak tahu bagaimana rasanya sepeser pun untuk mengalahkan seorang pahlawan. Jika kalian berdua benar-benar mengandalkan diri sendiri,
Cepat atau lambat kalian akan mati kelaparan? Saat dia berkata, Sulikin melambaikan tangannya dan memerintahkan dengan nada tinggi, kalian berdua akan mendengarkan saya. Kali ini ada kesempatan besar di depan keluarga kita. Saya merebutnya. Itu bisa digandakan beberapa kali, kalian berdua tidak boleh melepaskan rantainya. Ayah dan anak itu bertanya dengan heran, kesempatan besar apa? Sulikin segera memberitahu ayah dan putranya tentang keluarga Sue. Mendengar hal itu, Sandoang tiba-tiba berkata dengan sedikit malu, Likin, jangan biarkan anakmu yang jadi tukang jemput. Jika anak kulit hitam itu lahir di masa depan, di mana wajah Pak Tua saya akan diletakkan? Sulikin bertanya balik, Sandoang, kamu telah bekerja keras hampir sepanjang hidupmu, bukankah kamu menghasilkan 30 atau 40 juta? Selama keluarga Anda tidak keberatan, keluarga kita bisa mendapatkan uang tunai 50 juta dalam satu hari. Kalian berdua dengarkan aku. Ini uang tunai. Ekspresi Sandoang tiba-tiba menjadi kusut dan meronta. Memang sangat memalukan untuk membiarkan putranya menjadi penerima, tapi dibandingkan dengan 50 juta, wajah sebenarnya tidak terlalu penting. Sulikin berkata saat setrika kembali panas, Sandoang, jangan lupa, Tuan Sue setuju. Setelah dua keluarga kami menikah, mereka akan mengalokasikan sebagian besar sumber tepung untuk rumah kami. Saat itu, penggilingan tepung kita tidak perlu melipat gandakan pendapatan. Sekarang menghasilkan beberapa juta setahun. Mungkin akan menghasilkan puluhan juta setahun. Jika Anda menghitung hadiahnya, 1 tahun kemudian, aset keluarga kami melebihi 100 juta. Bab 1275. Mendengar angka 1 miliar itu, Sandoang langsung berkompromi. Dia berbalik dan berkata kepada putranya, Charden, pilihlah istri dengan gratis. Tidak hanya mereka tidak ingin Anda membayar sepeser pun, mereka juga memposting puluhan juta kepada Anda. Hal yang bagus. Charden berkata dengan dingin, ya, ini benar-benar enak, jadi kamu bisa memeluk cucumu secara langsung, dan kamu masih memiliki cucu kulit hitam yang bisa dibaca. Sandoang sama sekali tidak merasa malu, dan berkata, beri aku 50 juta, apalagi cucu kulit hitam, hanya anak kulit hitam, aku juga bahagia. Charden berseru, Anda tidak perlu menyia-nyiakan lidah Anda. Saya tidak akan pernah setuju dengan masalah ini. Sandoang menghela nafas, dan menunjuk Charden dengan ekspresi kebencian yang lebih kuat dari besi dan baja, dan berkata, Nak, kamu memiliki sedikit pengetahuan dan ketidaktahuan. Anda tidak pernah menghasilkan uang sejak Anda masih kecil, dan Anda tidak pernah menghasilkan uang dengan memalukan sejak Anda masih kecil. Anda harus mengalami kesulitan selama beberapa hari sehingga Anda tahu betapa sulitnya menghasilkan uang. Iya. Sulikin menggemakan, pepatah lama ini bagus, uang sulit dibuat, dan sulit dimakan. Anda melewatkan kesempatan ini hari ini, Anda mungkin tidak dapat menghasilkan 50 juta dalam hidup Anda di masa depan, Anda akan menyesalinya pada saat itu. Ya, jangan salahkan menjadi seorang ibu, saya tidak mengingatkan Anda hari ini. Charden langsung berkata, apapun yang Anda katakan, saya tidak bisa setuju. Tidak. Sulikin cemas, dan berseru, tidak, ya, jika Anda tidak setuju, saya tidak hanya tidak akan membiarkan Isabella melewati rumah hari ini, tetapi Anda juga tidak akan tinggal di rumah, keluarlah. Charden berkata, pindah segera setelah saya pindah, saya sudah lama ingin pindah. Kamu, Sulikin berkata dengan kesal, jika kamu pindah, aku akan menghentikan semua kartu bankmu untukmu, dan kamu tidak ingin mendapatkan 1 sen pun dari rumah di masa depan. Charden berkata, tidak masalah. Saya tidak meminta uang dari keluarga saya. Saya dan Isabella bekerja sama untuk menghasilkan uang. Sewa dan biaya hidup yang kami mampu pasti cukup. Bagaimanapun juga, Charden melempar korsa sepengantin pria ke tanah, dan berkata, saya tidak akan mengakhiri pernikahan ini. Mulai sekarang, saya akan menghasilkan uang dengan Isabella dan menyajikan anggur sendiri. Kemudian dia mengabaikan orang tuanya, berjalan menuju Isabella, meraih tangannya, dan berkata, Isabella, kita tidak akan mengadakan perjamuan hari ini. Mulai hari ini, saya akan pindah dari rumah. Ayo sewa rumah di Aurous Hill dan tinggal bersama. Kita bisa menghasilkan uang dari pernikahan secara perlahan. Apakah menurutmu tidak apa-apa? Isabella mengangguk dan berkata, ya. Aku akan mendengarkanmu. Charden tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, kalau begitu ayo pergi.
Setelah selesai berbicara, dia melihat ke arah Claire dan Charlie lagi, berseru, "Untuk kalian berdua, saya benar-benar minta maaf hari ini. Saat aku dan Isabella mengadakan perjamuan sendiri, aku pasti akan mengundang kalian berdua." Claire tersenyum dan berkata, "Kalau begitu aku dan Charlie bisa menunggu." Dia juga merasa bahwa Charden harus memutuskan hubungan dengan keluarga yang luar biasa. Keluarganya tidak ramah dan tidak mengizinkan dia menikahi Isabella, jadi dia bisa membawa Isabella keluar untuk bekerja keras. Charlie juga mengagumi pendekatan Charden, dan berkata sambil tersenyum tipis, "Jika kalian berdua minum anggur lain kali, aku akan memberimu mobil pengantin." Charden segera membungkuk padanya dan berseru, "Terima kasih banyak." Saat ini, Sulikin melangkah dan berkata dengan marah, "Charden, jika kamu berani pergi dengan wanita ini hari ini, maka ayahmu dan aku akan memutuskan hubungan kita denganmu. Jangan menyesalinya." Apa yang Sulikin pikirkan adalah bagaimanapun, mereka harus mempromosikan pernikahan dengan Putri Tuan Sue. Peluang sekali seumur hidup ini tidak boleh dilewatkan.